Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli dan yang lainnya telah tiba di sebuah pulau. Senior Ding menjelaskan jika Yuan Yao belum pernah keluar dari pengasingannya. Oleh karena itu, ia pun langsung melancarkan serangan untuk menghancurkan arai pelindung. Pria berambut putih bilang jika gunung ini luar biasa. Sedangkan Senior Ding memberitahu bahwa ini adalah arai pengendali roh dari sekte kami. Dan jika master sekteku yang membuatnya, maka dapat menyembunyikan energi spiritual dengan sempurna. Secara tiba-tiba, Yuan Yao mulai keluar dari pengasingannya. Ia bertanya, apakah alasan kalian berkunjung ke tempatku kali ini? Namun Senior Ding menjawab, jika teknik rayuanmu tak akan berguna. Lagi pula, kau tak akan bisa melarikan diri setelah membunuh tuan muda kami. Yuan Yao mulai merasa kesal setelah mendengar ucapan itu. Ia juga berpikir jika yang lainnya bisa aku hadapi dengan mudah. Tetapi ketika melihat Hanli yang menyamar, ia merasa khawatir karena orang ini telah mencapai core formasi tahap akhir. Yuan Yao bergumam, walaupun aku sudah berlatih teknik rahasia selama bertahun-tahun. Namun tetap saja peluangku masih tidak menguntungkan. Sehingga saat itu juga dirinya mengeluarkan kabut hitam. Yuan Yao segera kabur menuju gunung belakang. Yang hal itu tentu membuat mereka menjadi sangat kesal. Oleh karena itu, Keiyu menyarankan agar kita harus mengejarnya. Tetapi Senior Ding menyuruh Keiyu untuk tunggu di sini karena terlalu berbahaya. Senior Ding meminta bantuan agar Hanli mau bergabung untuk menangkap Yuan Yao. Namun sebelum berangkat, Hanli ingin meminjam sesuatu dulu. Dan Senior Ding mengatakan, apapun itu pasti akan kuberikan padamu. Tanpa diduga, Hanli menebas leher Senior Ding hingga terputus. Lalu ia mengingatkan jika kalian tidak beruntung karena sudah bertemu denganku. Sedangkan yang lainnya menjadi sangat ketakutan setelah melihat kejadian tersebut. Di gunung belakang terjadi pertarungan antara dua orang yang mengejar Yuan Yao. Namun saat itu pria berambut putih sangat senang karena akhirnya Senior Hanli akan membantu kita. Bahkan hal itu membuat Yuan Yao merasa khawatir dengan kemunculan Hanli. Pria berambut putih bertanya mengapa Senior Ding masih belum bertindak. Sambil menghempaskan kepala Senior Ding, Hanli menjawab jika dia ada di sini. Yang hal itu tentu saja membuat mereka sangat terkejut. Pria itu mencoba untuk menghindari kepala Senior Ding yang terlempar. Dikarenakan terlalu ketakutan, mereka berdua pun mencoba untuk kabur. Tapi sayang, Hanli segera mengeluarkan pedang guntur yang hanya dalam sekejap langsung membunuh mereka. Kemudian Hanli mengambil harta benda yang mereka miliki. Sedangkan Yuan Yao berkata jika sepertinya Anda adalah Senior Han. Bahkan aku tak menyangka jika sekarang Anda menjadi sekuat ini. Hanli mencoba untuk mengecek penyamarannya. Namun Yuan Yao bilang jika penyamaran Anda masih utuh. Hanya saja aku tak percaya jika ada orang lain yang memiliki pedang terbang sebanyak Anda. Yuan Yao mengucapkan terima kasih karena Hanli telah menyelamatkannya. Lalu Hanli menjawab jika kultivasimu juga sudah meningkat pesat. Namun Yuan Yao menegaskan bahwa diriku tak bisa dibandingkan denganmu. Anda sangat terkenal karena berhasil mendapatkan periuk sutian. Ia juga penasaran apakah Anda mencapai core formasi tahap akhir karena meminum pil replenishing. Tetapi Hanli menjawab jika aku belum bisa membuka periuk tersebut. Sehingga tak mungkin mendapatkan pil replenishing. Hanli mengungkapkan jika aku sengaja bergabung dengan mereka untuk mencarimu. Dan jika kamu masih memiliki cairan spiritual milenium, maka aku akan membelinya dengan harga yang bagus.
Yuan Yao langsung memberikan cairan spiritual itu. Bahkan ia tidak menggunakannya satu tetes pun. Tetapi dirinya mempersilahkan Han Li untuk mengambilnya. Han Li penasaran mengapa kau rela memberikannya padaku. Yuan Yao menjawab, meskipun cairan ini sangat berharga, namun itu belum cukup untuk membalas ucapan terima kasih atas menyelamatkan hidupku. Apalagi kita juga telah melalui masa sulit bersama saat di Istana Sutian. Meskipun begitu, Han Li tetap memberikannya 2 botol obat, yang tentu saja Yuan Yao menolak karena cairan itu adalah hadiah untuk Han Li. Tapi Han Li bilang, jika nanti kau jangan menyesal, karena obat ini terbuat dari inti binatang tingkat 6, sehingga dirimu dapat dengan mudah mencapai konformasi tahap menengah. Mendengar penjelasan itu, Yuan Yao sungguh tak menyangka. Oleh karena itu, ia pun segera berterima kasih dan mengambilnya. Namun Han Li bilang, jika aku memiliki satu permintaan lagi pada Anda. Begitu pula dengan Yuan Yao yang ingin membicarakan sesuatu pada Han Li. Yuan Yao memberikan giok informasi susunan pertahanan yang Han Li inginkan. Ini adalah arai yang sangat kuat milik sekte Azure Yang, sehingga jika orang dengan kultivasi seperti Anda menggunakan arai ini, maka semua energi spiritual di dalamnya tak akan pernah keluar. Lalu Han Li bertanya, apakah yang kau inginkan sebagai balasannya? Yuan Yao menjawab, jika sebelumnya aku hampir menjadi selir dari tuan muda itu, karena aku berharap dapat menemukan pendukung yang kuat untuk naik ke jajaran sekte Azure Yang. Mungkinkah setelah mendengarnya Anda akan mengira jika diriku adalah wanita yang tak tahu malu? Han Li menjelaskan bahwa hal itu tak berarti bagiku. Lagi pula begitulah cara dunia memperlakukan kita. Jika tak memiliki keluarga yang kuat, maka harus mencari dukungan dari tempat lain. Sehingga wajar saja bagi wanita mencari perlindungan untuk berkultivasi. Yuan Yao bercerita jika saat itu aku dan kakakku yaitu Yan Li adalah kultivator dari sekte kecil. Kami berusaha untuk mencapai foundation establishment, tapi yang kami temui adalah pria sampah dan sangat bernafsu. Lalu setelah bertahun-tahun aku bertemu kembali dengan kakakku yang ternyata telah menjadi wadah kultivasi dari tuan muda. Yuan Yao sangat marah, tetapi tuan muda itu ternyata ingin menjadikannya sebagai selir. Saat itu, aku adalah orang bodoh yang begitu naif, sehingga aku pun terpaksa menyetujuinya. Pada akhirnya, Yuan Yao sadar jika itu adalah penipuan. Oleh karena itu, aku dan kakakku memasang perangkap untuk membunuhnya. Meskipun rencana kami berhasil, tapi Kak Yan Li mengalami luka yang sangat parah, sehingga ia pun mengeluarkan jiwanya ke dalam tempat sementara. Namun, berada di dalam tempat spesial itu, perlahan jiwanya akan memudar. Bahkan hal itu membuat dirinya tak akan bisa lagi mengambil tubuh lain. Han Li berkata, pantas saja Anda mencari kayu pembina jiwa. Yuan Yao juga bilang, berkat kayu itu kakakku bisa memulihkan setengah kekuatan jiwanya. Walaupun tak bisa mengambil tubuh lain, tetapi dapat menggunakan teknik kebangkitan jiwa. Han Li penasaran, mungkinkah itu adalah teknik rahasia yang memungkinkan jiwa masuk ke dalam tubuh yang baru mati dan hidup kembali. Namun Han Li mengingatkan, jika teknik ini sangat berbahaya, karena dapat membuat kultivasimu menurun ke foundation establishment. Walaupun demikian, Yuan Yao tetap akan melakukannya karena ia tak punya banyak waktu. Sebab saat ini Kak Yan Li hampir kehilangan kesadarannya. Bahkan ia tak akan bisa sembuh jika dibangkitkan di masa depan. Han Li menyadari jika Yuan Yao siap untuk menanggung semua resikonya. Yuan Yao juga bercerita jika Kak Yan Li adalah temanku sejak kecil. Lagi pula, jika bukan karena dia melindungiku dari serangan tuan muda, maka mungkin saat ini jiwakulah yang ada di dalam barang spesial. Han Li bertanya, lalu bantuan apakah yang kau butuhkan?
Yuan Yao memberitahu untuk melakukan teknik ini, aku harus berada di tempat yang memiliki banyak energi yin. Dan juga diriku tak boleh mengalami gangguan apapun. Oleh karena itu, ia meminta Han Li untuk melindunginya ketika proses berlangsung. Han Li berpikir jika dia melakukan ini demi seorang teman lama, sehingga Han Li pun bersedia untuk membantu melindungi Yuan Yao. Bahkan Yuan Yao tetap berterima kasih meskipun kebangkitannya berhasil ataupun gagal. Keesokan harinya di atas lembah, Han Li mengeluarkan banyak boneka gorila. Dan ia juga mengerti mengapa Yuan Yao meminta bantuan untuk melindunginya. Karena saat itu prosesnya menimbulkan bencana alam yang sangat besar. Han Li bergumam jika hal ini pasti akan menarik para kultivator lainnya. Meskipun ia bisa mengatasi mereka, tapi ia khawatir dengan kedatangan seorang Naskensol. Benar saja, mereka ternyata datang jauh lebih awal dari perkiraannya. Dari kejauhan terlihat sebuah kereta yang ditarik oleh burung spiritual. Seseorang bertanya mengapa Daoist Wen tertarik dengan kabut iblis itu. Wen Tianren penasaran mengapa ada orang yang menggunakan teknik sihir yang sangat kuat. Wen Tianren menyadari jika ini adalah teknik rahasia kebangkitan jiwa. Temannya juga berkata, mungkinkah ada harta yang sedang dibawa ke dunia ini? Oleh karena itu, mereka pun ingin melihatnya secara langsung. Tanpa diduga, temannya Wen Tianren ternyata adalah Nona Ziling yang menyamar. Sedangkan Han Li langsung membunuh seorang kultivator yang sedang mendekat. Tak lupa juga ia mengambil harta milik kultivator tersebut. Han Li berpikir jika aku tak boleh membiarkan siapapun mendekat, karena jika aku melawan mereka di pulau itu, maka dapat mengganggu ritual Yuan Yao. Oleh karena itu, Han Li pun berniat untuk melawan mereka. Sesampainya di sana, Wen Tianren bertanya, siapakah nama Anda sebenarnya? Apakah temanmu yang melakukan teknik rahasia itu? Han Li menjawab, jika namaku tidak penting, dan aku sarankan agar kalian segera pergi dari sini. Wen Tianren menjawab, jika aku di sini bukanlah untuk kabut hitam itu, melainkan untuk dirimu. Han Li bergumam, jika orang ini sama sepertiku berada di konformasi tahap akhir. Namun kesadaran spiritualnya dapat disamakan dengan seorang Naskensol. Wen Tianren memberikan dua pilihan kepada Han Li. Yang pertama, kau harus bergabung dengan aliansi kami. Dan yang kedua, jika kau tidak mau, maka harus mati di sini. Han Li bertanya, bukankah kalian dari aliansi anti bintang? Ziling menjelaskan, Wen Tianren adalah murid dari kultivator 6 jalan, yang merupakan pemimpin tertinggi dari aliansi anti bintang. Han Li sangat terkejut mengapa wanita ini terlihat begitu familiar. Padahal diriku tak mungkin melupakan orang yang sangat cantik. Dan ia penasaran siapakah wanita ini sebenarnya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 130 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.